Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Oh, tampak seperti bergerak sendiri. Tertulis di situ adalah Aku di sampingmu. ada tali di sini, tali tempat tadi yang digunakan oleh Master. Anda kembali bersama kami di Lingkar Takdir dan segera kita akan bertemu dengan narasumber berikutnya. Jika pemirsa penasaran apakah yang ada di depan saya ini, Master memerintahkan Robi atau apa nih harusnya? Silahkan. Ini seperti bergerak sendiri, ingin terbang, Master. Seperti ada pemberontakan dari benda ini yang ingin, saya nggak tahu pergi kemana. Kalau lain tahu sebutan benda ini apa. Energinya besar sekali, Master. Ini jujur aja Bang Obi, ini baru pertama kali saya melihat. Ya, ya. Apa, Master? Berapa? Kan? Dua. Kalau ada yang berani untuk maju ke depan, memegang benda yang tadi sepertinya energinya begitu besar, silakan maju ke depan. Maju. Oh, dari penonton. Sepertinya permainan ini benar-benar permainan sakral di daerah tertentu, Bang Obi. Oh. Master. Oh. Berhenti. Mengarah di depan narasumber kita ya. Loh, ini saya kenal, Master. Hai, Ten. Bang Robi. Halo. Ini saya Sampai bilang gemeteran. boneka ini larinya ke Tenny, kenapa ya? Wow, silakan Tenny. Baik, Master. Tenny Amelia Putri, artis cantik jebolan KDI yang kini telah menikah dengan seorang lelaki asal Turki. Sering mendengar suara anak kecil menangis, melihat sosok putih, hingga kerap mendapatkan teror menyeramkan di kesehariannya. Tenny Amelia merasa hidupnya penuh tekanan dan ketakutan. Bahkan telinga suaminya pernah mengeluarkan banyak darah. Apa yang harus dilakukan oleh Tenny agar takdir hidupnya bisa kembali menjadi baik bersama suaminya? Ada alasan tersendiri kenapa kita sebutnya boneka tadi ya. Boneka tadi larinya dari awal mengarahnya ke Tenny. Iya. 6 tahun kita tidak berjumpa, Tenny. Iya, kayaknya 6 tahunan ya, Bang. Artinya 6 tahun perpisahan kita sebagai abang dan adik ini membawa sesuatu yang cerita tidak baik dong. Tenny jujur dulu adalah orang yang sangat nggak percaya bahwa hal-hal gaib itu bisa menyakiti kita. Ya. Tapi jujur ketika Tenny ngerasain sendiri, Tenny ngerasa kayak, wow, ternyata hal mistis
yang meneror kita, baik secara mental yang kemudian bisa menyakiti secara fisik, Bang. Jadi bisa dikatakan Teni sempat hilang dari sosial media. Itu karena ada beberapa hal yang membuat Teni ngerasa Teni kayaknya harus menjauh dulu dari siapapun. Bahkan dari pekerjaan Teni, dari rezeki Teni yang selama ini Teni harapkan dari situ, tapi Teni berhenti. Karena beberapa teror-teror yang Teni alamin sendiri, Bang. Jadi berawal dari beberapa tahun yang lalu. Teni tinggal di sebuah apartemen, padahal Teni tinggal di sana itu udah tahun keempat. Jadi di 3 tahun pertama itu nggak ada gangguan, nggak ada hal-hal mistis yang terjadi. Teni ngerasa apartemen Teni baik-baik saja. Pada tahun keempat itu, jadi ada beberapa teror yang Teni rasakan. Waktu itu pas banget sebenarnya, rezeki Teni lagi lumayan bagus. Teni bikin konten waktu itu lagi lancar, banyak kontrak-kontrak sama brand. Tapi pada saat itu juga setiap kali Teni mau bikin konten, anehnya lampunya sering dimatiin. Selain dia matiin lampu, dia kadang ketawa. Dari balkon, itu Teni duduk membelakangi balkon. Dan dia selalu di belakang Teni. Teni ngerasa dia ketawa, kadang dia nangis. Teni awal-awal langsung matiin semua lampu-lampu. Teni, ya udah aku nggak bikin konten hari ini. Tapi terus-menerus dia lakuin itu dan Teni ngerasa kayak, oh nggak bisa nih. Ini rezeki aku di sini ya. Harusnya aku tetap kuat gitu. Sampai pada suatu hari Teni benar-benar kesel banget, Bang. Teni sampai marah sendiri kayak orang gila di apartemen itu. Teni buka balkon dan Teni bilang, siapa kamu, liatin. Terus dia pindah, Bang, dari balkon dia ketawanya di dalam toilet. Itu bikin Teni jadi makin panik dan makin ketakutan. Jujur kayak ngerasa diserang secara mental pada saat itu. Banyak banget hal-hal mistis yang terus berulang terjadi sampai akhirnya itu juga nyerang ke fisik Teni. Yang Teni rasain pada malam itu, Teni pas banget baru selesai ada kerjaan, tiba-tiba pundak Teni yang di sebelah sini dan sebelah sini tuh jadi miring, Mak. Jadi benar-benar kayak gini. Jujur kalau cerita ini Teni jadi sedih karena Teni ngerasa kayak, kok bisa aku ngalamin segini sakitnya gitu. Teni cuma bisa telepon mama, badan Teni panas banget. Sampai akhirnya Teni mandi di bawah shower itu sampai 3 jam dan mama bilang, nak pulang ke Bengkulu. Terus Teni ngalamin pendarahan dari hidung itu malam itu. Terus mimisan, Teni ke dokter, dibilangnya, dokter pun bingung, dibilangnya cuman mungkin ada infeksi di bagian paru-paru, tapi mereka juga nggak bisa kayak benar-benar bilang ini sakit apa gitu. Baru dikasih obat tapi masih terus tambah parah, dan malam itu pendarahannya tuh sampai kental banget gitu, Bang. Dan bahkan sampai Teni pulang ke kampung itu juga kayak ngikutin Teni. Sampai ditemukan burung gagak yang udah mati di depan pintu rumah Teni. Teni ngerasa itu bukan cuma sekedar makhluk gaib yang ngelakuin, tapi mungkin ada manusia yang jadi penyebab itu. Ternyata ada alasannya. Abang nggak ngeliat Teni di sosial media sekian tahun ke belakang. Iya. Aku kira kamu udah hidup bahagia aja. Terus aku kira dengan subscribers 8 juta sudah cukup dan kamu pengen istirahat, mungkin istirahat dalam kehamilan atau apa. Ternyata tidak. Malah ini kabar buruk ya. Turut prihatin ya. Tadi abang mendengar ternyata yang gaib ini bisa menyakiti. Itu kata Teni ya. Lalu Teni juga berpikir sepertinya ada manusia di balik ini semua.
pesakitan yang Teni rasakan selain hidung berdarah, badan panas, lalu apalagi sesaka, dibuat pusing, tadi selain apa? Bener. Itu lumpuh atau Teni ngerasa kepala Teni berat banget. Dan itu tuh sebenarnya sedikit demi sedikit terasa Bang. Jadi setiap kali Teni mau bikin konten, Teni ngerasa kayak, sekarang Teni waktunya ngonten. Tiba-tiba mata Teni berat banget. Mata Teni berat, kepala Teni kayak pusing. Terus kalau Teni masih melawan, lampunya dimatiin. Setiap kali Teni mau mimisan, ini ada beberapa kali terjadi, kakak Teni yang ngerasain. Teni waktu itu udah membaik nih siang misalnya gitu. Tiba-tiba kakak Teni di depan Teni, dia ngeliat kayak ada sosok putih lewat di belakang Teni dan tiba-tiba dengan barengan darah itu turun. Jadi kayak, Ten. Master mau ngecek sebentar boleh? Silakan Master. Karena memang Teni ini mendapatkan paket yang tidak dia order. Ada yang mengirim sesuatu yang tidak Teni inginkan. Dan ini sangat negatif. Tujuannya untuk menghancurkan karir Teni, kebahagiaan Teni, bahkan kisah asmara kamu. Oke, Master silahkan. Paket yang tidak di-order oleh Teni, ini berarti dipastikan memang ada. Karena badannya Teni tadi panas banget Bang. Iya. Panas sekali. Diapain Master? Dibasahin. Apa rasanya Teni? Kayak pedih. Pedih? Pedih banget lidah Teni. Di lidah? Master, saya mau mencoba untuk memvalidasi. Tadi Caroline bilang bahwa ini adalah ada orderan yang sesungguhnya tidak Teni pesan. Artinya, apa yang Teni pikirkan melibatkan orang lain, ini benar, Master? Benar? Tadi bilang sama Bang Robi bahwa selama kejadian di apartemen, Teni sendiri. Teni waktu itu sendiri, kejadiannya sebelum Teni menikah. Tapi ada lagi keanehan, setelah Teni menikah, Teni ikut suami, di situ sama sekali nggak ada gangguan apapun. Iya, Master. Nggak masalah. Oke, ini Master mau menuliskan sesuatu, ya, pemirsa. Oke. Teni hadir sama suami? Iya. Oke, yang sini ya. Oke. Nama suami siapa, Ten? Ozan. Ozan? Halo? Halo. Ya, hai Ozan. I don't know. English ya konyor, musumus? Bisa bahasa Indonesia. Oke, cool. Bisa. Kita pakai bahasa Indonesia kalau gitu, Ozan. Apakah Ozan awalnya adalah orang seperti Teni yang tidak percaya dengan sihir? Ya. Lebih dekat mikrofonnya, Ozan. Teni, ya dia orang yang percaya sihir, orang yang saya tidak percaya. Aku pikir kalau kamu udah percaya sama Allah, sihir itu tidak bisa sakiti kamu atau orang jahat. Tidak bisa. Kalau kamu percaya Allah, kamu selalu dilindungi Allah. Aku percaya ini. Jadi sebenarnya ketika kalian bersama itu nggak ada serangan itu ya? Waktu saat di Turki udah nggak ada, tapi waktu di Indonesia. Kalau di Indonesia ada? Ada. Itu pernah terjadi. Waktu kita baru banget menikah, Ozan sendiri juga bisa cerita pagi itu apa yang terjadi. Kita tinggal di rumahnya, dia punya rumah di Bengkulu, dekat rumah keluarganya. Suatu pagi aku bangun, dia belum, aku mau sholat jam 5, mau pakai celana. Aku cari tali pinggang, aku cari, aku pergi living room. Di depan ada something seperti tali pinggang. Aku coba ambil, dia langsung something raise. Dan kepalanya jadi besar. Dia coba gigit aku. Aku langsung mundur. Aku scream, Teni bangun. Astagfirullahaladzim, apa ini? Ya, Teni
Tenny takut banget. Dia tidak bisa berbicara. Kobra ini tebal, panjang, besar banget. Aku tunggu lihat. Tiba-tiba ular itu pindah ke kamar lain. Cepat banget. Udah hilang. Kita cari kamar itu sampai sekarang ular belum ada. Sampai sekarang, Belum Bang. ketemu. Sampai Hilang. sekarang. Hilang. Dan anehnya itu nggak ada jendela, nggak ada ventilasi di mana ular itu bisa keluar. Ustaz boleh naik ke atas seperti ini. Di sini dampingi Tenny. Bang Owi, aku nanya. Tenny, Iya, Kak. kamu pernah merasakan badan kamu tuh gatal? Iya, Gatal tanpa sebab. gatal banget. Benar. Itu yang saya rasakan dari tadi. Gatal tanpa sebab. Tadi juga sering kayak gitu, dan kalau misalnya udah mulai gatel sekujur tubuh baik dari kepala, badan, tiba-tiba itu kaki Tenny bengkak dan merah sampai ke paha. Ini gatal banget, Bang. Serius. Oke. Apakah itu tadi pertama kali dan terakhir untuk Ozan menyaksikan keanehan ketika di sebelah Tenny atau ada cerita lain? At the same day, something again happened. Kuping saya mulai berdarah. Same day, yang kuping yang kanan mulai berdarah. Dikit-dikit, tapi Ngalir. ya. Yang bikin Tenny jelas ketakutan juga waktu itu, panik. Tenny, boleh di sini? Apple cake. Cepat. Iya. Gak apa-apa berantakan. Gak apa-apa. Jangan dibenerin. Kalau tadi Bang Obi bahas, sosok ini mencoba untuk memanipulatif. Ya, itu emang benar. Ya. Karena kartu saya sedang Kaca kadut. dibikin tidak terbaca. Tadi kita sudah acak kartu ini. Abang tahu kartu apa yang keluar? Kartu dari narsum pertama kita. Sama kan? Sama, tapi itu nggak make sense. Kan tadi kita sudah susun, kita sudah acak. Itu tandanya apa? Kita sedang dimanipulasi. Fokus. Ingat, Tenny, kamu lebih kuat dari mereka. Hit. Biarkan terjatuh. Gak apa-apa, lagi. Sampai menurut kamu itu harus di-stop. Silakan, Cak. Tenny, kamu sudah banyak banget orang yang menolong kamu ya. Ternyata gagal ya. Karena waktu Tenny lagi parah-parahnya itu sampai tetangga, keluarga itu langsung kayaknya Tenny nggak cuman harus ke dokter, mungkin harus ke beberapa orang pinter Ya. dengan berbagai macam media juga, baik telur, lain-lain. Wow. Ada beberapa. Saya bisa jamin 1001% kamu mendapatkan paket yang tidak kamu order dari seseorang yang tidak kamu kenal dengan baik. Jadi orang ini cuma iseng doang pengen hancurin. Untuk seseorang yang punya hati yang busuk, itu tidak harus punya alasan Ya, ya. yang kuat kenapa dia nyakitin orang ini. Yang dikirimkan ke Tenny adalah arwah penasaran. Dan satu lagi, sosok kuntilanak. Sangat kuat dari arwah penasaran karena urusannya dengan nyawa. Dan ini semuanya masih ada. Masih ada dan Masih berjalan. Itu Bahkan ada di rumah kamu. Dan ada satu yang mengikuti kemana Tenny pergi. Sosok yang mana? Kuntilanak. Kamu ada video apartemen yang sudah dikirimkan ke tim. Ada Oke. ya?
Oke, Teni Bisa boleh di-play? kembali ke podium, Ten. Baik, Bang. Ya, thank you. Boleh teman-teman kita play. Ini adalah apartemennya Teni. Oh, ini foto ya? Hanya foto ya? Iya, foto. Oke. Kalau ada sesuatu yang Caroline lihat mungkin. Yang di sini tidak begitu kuat. Di rumah keluarga kamu di Bengkulu, di situ yang paling kuat dan fatal. Karena disitulah letak buhul yang tidak terlihat. Mau coba astral projection ke sana? Boleh. Oke, kita coba untuk astral projection. Buat Caroline, kamu butuh apa, Cak? Mau perlu kursi? Oke, Master silakan. Nggak mau? Oke. Bang Obi? Silakan lampu diredupkan. Takut. Oke, Cak, kapanpun siap kalau sudah sampai dan bisa diceritakan semua situasi, lokasi, apapun yang terjadi di rumahnya Teni. Hati-hati ya, kalau bisa dijelaskan. Saya sudah berada di dalam rumah, Ya, tapi hawa dari rumah ini panas sekali. Saya melihat ada bola api wow. terbang dan jatuh. Posisinya tepat di atap kamar dari kamar Teni. Setengah mati. Maksudnya hidup tapi tak bernyawa? Iya, Bang. Saya melihat yang mengambil tanah kuburan itu seorang laki-laki, tapi sudah diorder dari seorang wanita. Ada rambut Teni yang diambil. Artinya orang ini, atau maaf, perempuan ini pernah satu kamar dong dengan Teni sehingga bisa mendapatkan rambutnya. Dipotong secara goib. Potong secara goib. Harus dilepasin, Bang. Ada ikatan yang belum terlepas. Antara? Orang tersebut dan Teni. Ada perjanjian kah, Ten? Ada hutang dia. Dia? Iya. Cak. Udah, bangun. Bangun. Cak, balik, Cak, balik. Balik, Cak. Apa? Tampak seperti bergerak sendiri. Tertulis di situ adalah Aku di sampingmu. ada tali di sini, tali tempat tadi yang digunakan oleh Master ketika memilih Teni di awal. Sedang diikat di tangannya Master, sementara Caroline masih mencoba untuk mengumpulkan kembali energinya. Dan tadi dengan medium tali merah itu apa yang terjadi, Master? Energinya sudah diserap, diikat, dilepas. Oh, pelepasan tadi. Pelepasan dan Master mengikatnya di tangan Master. Ozan, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Master ingin melakukan sesuatu ke kamu karena Master pengen kamu juga kuat untuk dampingin Teni. Ya. Secara tidak sengaja mata batin kamu terbuka sehingga segala jenis sihir dan serangan itu kamu juga bisa merasakan. Nanti apapun yang terjadi, Teni Ozan sudah bisa berdiri untuk melihat. Kalau sudah kuat boleh kembali ke podium. Diambil dulu kursinya. Silakan Mas Galuh, apa yang terlihat di sini? Ceritakan. Baik, Bang Obi.
Di sini yang pertama saya melihat ada beberapa gumpalan antara bunga belatung, bunga melati, dan bunga tujuh rupa di atas darah gagak yang mengakibatkan beberapa teror ini terjadi, Bang Obi. Sosok yang terpanggil adalah sosok kuntilanak yang rambutnya sangat panjang. Dia merasa si korban ini harus punya kerugian yang sama dengan apa yang dia rasakan dulu. Ada dua hal di sini, Bang Obi. Ada dua pengirim sebetulnya. Dua. Yang satu dia memberikan sebuah kalung berwarna hitam yang harusnya kalung ini dibuang aja, Bang Obi. Ada itu, Ten, betul? Benar. Tapi itu udah 5 tahun yang lalu. Wow. Ya, itu dibuang aja, Mbak. Dan sosok kobra ini adalah simbol jin yang namanya Dasim, Bang. Ya. Dia ingin menghancurkan rumah tangga dan merusak segala hal yang ada di rumah itu. Berarti yang berdiri di samping Tenny yang tadi Master Limbat lihat melalui papan hantunya adalah yang kuntilanak itu? Betul, Bang Obi. Dia selalu mengikuti, Bang Obi. Berarti Kemanapun dia akan selalu mengikuti. Bisa dibilang kuntilanak ini adalah CCTV dari sang pelaku? Ya, sang pelakunya. Terima kasih, Mas Galuh. Master Limbat ada apa dengan sapu lidi? Penutupan pakai sapu lidi. Sapu lidi apa ini? Silakan. Pemirsa, ini disebut dengan sapu lidi aren, bukan sapu lidi biasa tentu saja. Yang melalui tindakan master ini bisa, saya harus pergi pemirsa. Mencoba untuk menutup dan membersihkan semuanya. Saya melihat ada seperti asap yang keluar dari sapu lidi aren ini. Ya, pemirsa, ada asap lagi nih. Sekarang Caroline tampaknya akan melakukan langkah selanjutnya untuk pemagaran atau apa nih? Atau sudah cukup kira-kira? Tenny, letak bawang putih tunggal ini di bawah tempat tidur kamu. Kamu tebarkan saja. 3 ini di setiap sudut kamar. Jangan kamu lihat dan jangan kamu buang selama 5 hari dan jangan kamu lihat atau kamu cek. Letak 1 bawang di dalam kantong plastik kecil berwarna hitam. Jangan pernah kamu buka sampai hari kelima. Caroline, Master, mohon maaf, saya ada satu yang miss. Kalau misalkan Master dan Caroline tadi sudah menutup apapun yang terjadi terhadap Ozan dan juga Tenny, menurut penglihatannya Caroline, ini kan sudah serangannya tidak hanya ke Ozan, tapi sampai keluarga di Bengkulu. Yang di rumah gimana? Tadi kan sudah dibersihkan sama Master. Ikatan tersebut sudah Master lepaskan. Setelah prosesi itu terjadi, yang terjadi sama yang ngirim apa ini, Master? Karena saya nggak pernah melihat Master Limbat semarah itu, pemirsa. Yang jelas dia mendapatkan lebih apa yang sudah dia lakukan ke kamu, suami, dan keluarga kamu. Jangan pernah dipikirkan efek dari apa yang mereka lakukan. Karena itu hasil dari karma buruk yang sudah mereka lakukan. Jadi Caca sama Master menyarankan Ozan untuk mendampingi Tenny sampai kapan ini? Selamanya. Karena kekuatan cinta yang benar-benar tulus itu bisa mengalahkan apapun. Kalau aku sih, Ozan sama Tenny ya, abis syuting ini, abis proses ini selesai rekaman, kalian foto berempat, langsung tayang deh di Instagram. Itu yang ngirim pasti deg-degan. Pasti.
Dan Teni yakin dia masih selalu Iya, CCTV-nya melihat. tadi kuntilanaknya udah kan udah dipergiin. benar. Di Instagram kan dia akan jadi deg-degan ngeliat CCTV. Tapi Jadi- lebih baik jangan. Ih, gak apa-apa, sweet revenge itu. No, gini Bang. Saya percaya dengan penyakit AIN. Penyakit AIN itu bisa datangnya dalam berupa apapun itu. Lah paranormal kan juga udah tahu barusan udah ada pelepasan. Secara otomatis. Penyakit AIN itu bisa datangnya berupa apapun, Bang. Jadi jangan pernah terlalu sering memposting tentang kebahagiaan kamu di sosial media. Iya. Apalagi pasangan. Iya, Master. Oh, pelukan. Kok bertiga? Oh. Makasih Master. Oh. Makasih banyak Master. Kasih banyak, Mas. Semoga kita sembuh ya Mas. Cinta. Ya aja. Master, selain Master tadi meminta mereka untuk selalu saling rangkul dan saling mencintai, ada pesan apa? Mungkin apa rumahnya perlu diapakan selain tadi Caca sudah memberikan bawang, apa yang Master lihat? Kalau setelah ada, biasanya setelah pelepasan dengan ikatan tali itu apa yang harus dilakukan TNI di rumah? Panjang tuh main pesannya, silakan Cak. Karena Master juga melakukan hal Yang ini. itu, yaitu Teni dan Ozan. Ketika kalian sedang tidak bersama, karena Ozan mungkin harus balik ke negaranya, dan Teni juga mungkin harus kerja atau akan keluar hangout biasa wanita, biasakan kamu izin ke suami. Begitu juga Ozan. Memberi kabar itu perlu, karena kadang tindakan sekecil apapun itu berakibat yang luar biasa. Siap Kak. Terima kasih. Terima kasih. dan saya berharapnya kalian berdua bisa percaya. Amin. Insyaallah. Percaya. Pertama, percaya kepada pencipta kita. Kedua, percaya apapun langkah yang sudah kalian ambil. Kalau kita nggak percaya apapun langkah dan usaha yang kita ambil, kita nggak akan sembuh-sembuh. Mau itu obat medication secara dari medis, dokter, ataupun doa dari saudara, doa dari kami, teman-teman. Ya, oke. Terima kasih banyak, Teni. Kasih ya. Makasih banyak, Ozan.